Di sudut tenang kota Malang, berdiri sebuah rumah yang bukan sekedar bangunan. Ia adalah ruang penuh makna, rumah budaya Ratna. Warisan dari seorang budayawati yang gigih, Ibu Ratna Indras Wari Ibrahim. Disinilah literasi tidak hanya dibaca, tapi juga dirasakan. Tempat berkumpulnya pikiran-pikiran muda, tempat cerita-cerita tumbuh, dan tempat mimpi-mimpi yang tak pernah dianggap remeh. Rumah ini adalah simbol perjuangan, di mana keberaksaraan berpadu dengan keberanian menyuarakan hal-hal kecil yang dianggap remeh. Kini, rumah budaya Ratna menjadi rumah bagi siapa saja yang ingin mengenal sisi lain literasi, dari peminat hingga pemikat. Selamat malam Ibu Nunung. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, di sini senang banget karena nggak expect ternyata rumah budaya almarhum Ibu Ratna sangat banyak orang yang datang, yang dulu sempat sempat vakum ya, Ibu ya. Dan akhirnya di tahun 2024 ya dibuka kembali. Luar biasa. Ibu Nunung adalah ipar. Adik ipar, istri dari Pak Beni dari putra bungsu. Putra bungsu, jadi adiknya almarhum paling bungsu. Adik almarhum paling bungsu. Iya. Sebelumnya saya ingin diceritakan sedikit saja terkait dengan sosok yang sangat mempesona, semangat, yaitu almarhum Ibu Ratna sendiri. Itu seperti apa yang diingat dari memori Ibu? Jadi yang saya ingat tuh karena saya baru mengenal beliau kan karena adanya pernikahan dengan adiknya ya di tahun 82 ya. Saya baru kenal. Terus ya saya melihat bahwa memang Mbak Ratna ini orang yang biarpun dia disable, dia cacat, karena dia cacat bukan dari lahir ya. Umur 11 tahun, waktu itu dia kena epilepsi, zaman dulu kan susah obatnya. Iya, betul. Jadi akhirnya beberapa anggota tubuhnya mengalami penyusutan. Tapi dikarenakan keluarga saya sebut mertua saya lah ya, itu mami itu tidak membedakan anak yang normal dan anak yang cacat. Jadi dianggap semua sama. Ditempalah dengan Mbak Ratna itu dengan pendidikan, dengan sikap seakan-akan Mbak Ratna itu normal. Gitu. Itu memang mami yang membuat seperti itu. Jadi dia samakan rata anaknya semua. Kan bersepuluh mereka berkeluarga. Nah, akhirnya Mbak Ratna sampai kuliah di Brawijaya. Dia mengambil jurusan sesuai dengan bidangnya. Nah, lalu mulai dia membuat satu buku cerpen pendek dulu. Nah, kenapa Mbak Ratna itu selalu membuat cerpen yang banyak dominan ke wanita ya? Ya, karena dia lingkungan dia semuanya perempuan. Kayak dia mengarang salah satu contoh pohon kenari yang di depan rumah. Apa gunanya? Untuk membuat kue, untuk ini, untuk masyarakat yang ambil jatuh-jatuh bisa dijual gitu kan. Jadi banyak dari lingkungan dia melihat, itu. Dan Mbak Ratna itu menempati pavilion di sini yang kita sekarang tempati untuk rumah budaya Ratna. Dan memang setiap harinya saya lihat tuh selalu ramai karena masalahnya Mbak Ratna itu orang yang suka memberikan saran apapun di luar ininya ya, pokoknya ada yang mau curhat gitu ya, dari luar ini ya dia dengarkan. Tapi nanti biasanya curhatan orang-orang itu akan menjadi cerpen.
Biasanya begitu. Iya. Biasanya begitu. Jadi kok nama ini ada di sini, kok nama ini dari sini gitu. Jadi membuat inspirasi buat dia. Kalau banyak orang datang, dia ngobrol dengan kita, nanti dia akan ada inspirasi dari orang-orang yang sering datang. Lalu saya juga baca dalam sejarahnya atau historinya almarhum Bunda Ratna ya, mungkin bisa dibilang bahwa tadi kan keibuan dan lain sebagainya. Memang beliau ini sudah menerbitkan lebih dari 300 buku. Ya, dimana memang buku-buku itu pasti banyak sekali dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang begitu kan. Pada saat beliau dari keterbatasannya bisa menerbitkan 300 judul buku, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tentunya tadi Ibu Nunung menjelaskan bahwa Ibu Ratna sendiri memang bukan hal yang dia tulis itu bukan hanya dari buku yang dia baca sebelumnya, melainkan adalah dari cerita-cerita orang-orang yang berkunjung ke sini pada waktu itu ya Ibu ya. Bahkan dari buah kenari pun bisa menjadi sebuah hal ini. Nah, itulah yang ingin saya angkat Ibu dari sisi lain dari wajah literasi pada apalagi zaman sekarang. Dengan berdirinya Rumah Budaya Ratna ini, dan juga saat ini sudah ada kafenya ya Ibu. Ya. Dan juga bisa dilihat di sini sangat ramai. Ini sangat di luar ekspektasi saya seperti itu. Dimana pada zaman saat ini bukan hanya peminat Ibu, peminat yang datang untuk membaca buku, tetapi kafe menjadi pemikatnya mungkin. Apakah seperti itu Ibu Nunung? Mungkin gini ya, jadi awalnya kita kan sebelum membuka ini kita diskusi mengenai apa konsepnya nih, gitu kan. Nah, sahabat-sahabat dari Mbak Ratna itu bilang kita konsepnya jangan keluar dari jalurnya Mbak Ratna, punya kemauan, punya waktu itu dia cita-citanya pokoknya saya ingin orang-orang tuh senang membaca. Meningkatkan minat baca ya Ibu. Terus makanya dia pernah buka namanya toko buku Tobuki. 8 tahun. 8 tahun berdiri di sini tempatnya. Nah, saya suka. Maksudnya ada orang datang untuk membaca. Bukan karya saya aja, tapi karya orang lain yang baca. Gitu. Jadi sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa kita bikin konsep yang sama seperti dulu Mbak Ratna tua, tapi dengan yang berbeda dengan masa kini. Gitu loh. Mungkin kita buka aja kafe, tapi sebagai pendamping. Hanya pendampingnya begitu ya. Gitu. Tetapi fokusnya tetap pada minat baca tadi. Ibu Nunung, saya ingin mungkin secara singkat saja bahwa sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari kaca umum gitu, sering sekali merasa bahwa minat baca atau budaya baca itu harus dilahirkan dari perpustakaan. Ya, jadi di 2024 sampai sekarang walaupun singkat seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari kaca lain, sisi lain gitu, ternyata perpustakaan yang lembaga non-profit seperti itu atau library kecil seperti ini dan juga ada kafe di sini. Apakah masih ada, maksudnya dari Bu Nunung sendiri masih percaya dengan statement bahwa hanya perpustakaan yang mampu menumbuhkan minat baca? Mungkin bukan karena perpustakaan, tapi karena satu jarak. Juga terus kadang orang kan, aduh mager nih, jaraknya jauh gitu. Padahal dia minat bacanya sih tinggi gitu. Ya seperti saya gitu kan, aduh saya harus perpustakaan. Kalau di sekolah lain lagi kan tinggal sekolah baca. Gitu. Jadi itu kalau saya perpustakaannya tidak memang harus ada. Tetapi buku bisa di mana saja ya. Buku bisa di mana saja. Seperti halnya misalkan Kayu Tangan, banyak sekali kafe-kafe di sana ya Bu Nunung. Mungkin ketika misalkan kafenya seperti ini bisa ada 1 sampai dengan 10 buku yang ada. Mungkin juga minat baca di Kota Malang ini meningkat seperti itu ya kemungkinan. Iya, karena tanpa beliau di sebelah saya ini, Rumah Budaya Ibu Ratna mungkin tidak akan pernah didengar lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga
budaya membaca terus tumbuh di Jawa Timur ya Ibu. Betul. Ya, terima kasih. Terima kasih.